Jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Jangan-jangan nanti akan ada anggota DPRD Jawa Barat yang ditangkap karena korupsi. Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dimanapun Anda berada, saya mengajak dan menghimbau kepada Anda untuk menenggelamkan suara anggota dewan yang hari ini kontra dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat. Yang mana kebijakan ini didukung oleh rakyat, nih dewan malah kontra. Yang seharusnya anggota dewan itu sebagai perwakilan dari rakyat. Nah gimana ini? Udah kontra, udah beda. Jadi begini saja solusinya. Di tahun 2029, anggota dewan yang kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, ya, Kang Deddy Mulyadi, periode kedua, kita pastikan clear dengan anggota dewan yang seperti ini. Jangan dipilih lagi. Ya, ingat saya ingatkan kepada Anda semuanya, masyarakat Jawa Barat, jangan dipilih lagi. Biar tahu rasa. Hanya orang-orang tolol yang gak suka dengan program barak militer KDM untuk anak-anak nakal, atau mereka gak suka karena ada tendensi politik atau kompetitornya Kang Deddy nanti untuk menuju progres ke depan. Ya, saya mengusulkan kalau bisa Komnas perlindungan bocil ya dibubarin aja. Instansi-instansi yang gak berguna tuh dibubarin aja. Buang-buang kalian kerja ya, apa selama ini? Nggak suka kalian ngelihat orang bagus, nggak suka kalian lihat orang kerja ikhlas. Ini di Indonesia nih guys, ya banyak orang-orang terganggu kalau orang itu menonjol. Nah inilah di Indonesia, banyak orang-orang nggak suka kalau ada satu orang menonjol, dia berbuat baik, kalau dia berbuat jujur, ya. Mereka nggak suka guys. Ada pihak-pihak yang terganggu, ya. Gitu. Jadi maju terus Kang Deddy. Lanjutkan biar anak-anak bandel itu sadar. Lanjutkan program barak militer. Itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pernyataan yang cukup menarik dari yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono, yang membuat statement dalam sebuah acara menyatakan jangan-jangan setelah selesai di barak militer dia berkelompok menjadi geng motor. Kata Ono, ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. Warga-warga Jawa Barat, menurut saya apa yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Kang Ono Surono itu bisa berkonsekuensi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Kang Ono Surono tadi ini merupakan inspirasi negatif yang boleh jadi ketika betul-betul lulusan di barak militer itu menjadi kelompok geng motor. Ini boleh jadi karena diilhami atau boleh jadi dibiayai oleh Kang Ono Surono untuk menunjukkan bahwa pendidikan di barak militer itu gagal. Yang kedua, poin yang kedua, Kang Ono lupa bahwa dia adalah wakil rakyat yang seharusnya dia mendukung bagaimana upaya yang harus dilakukan setelah anak-anak yang bermasalah mengikuti pendidikan di barak militer. Poin yang ketiga, Pak Ono lupa bahwa dia adalah orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua untuk anak-anaknya seringkali menjadi doa. Oleh karena itu hati-hati Kang Ono. Poin selanjutnya, saudara-saudara warga Jawa Barat, saya melihat Kang Ono tidak melihat dari sisi tanggung jawab pendidikan. Ingat Kang Ono, bahwa tanggung jawab pendidikan di dalam undang-undang dijelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat.
Artinya ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atas nama pemerintah selesai melakukan pembinaan, bukan berarti kemudian menjadi terus-terusan tanggung jawab pemerintah. Tapi kemudian bagaimana anak-anak yang sudah dibina itu dikembalikan kepada orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Poin selanjutnya yang harus dipahami, statement Kang Ono seakan-akan tidak percaya kepada pendidikan yang dilaksanakan oleh TNI di barak-barak militer. Padahal selama ini kita tahu tentara TNI sudah mampu menegakkan dan membangun semangat Sabta Marga bagi para prajurit dengan disiplin dan semangat bela negara yang luar biasa. Hanya TNI menurut saya yang mampu mendidik, melatih, dan menyiapkan para tentara dengan semangat disiplin dan semangat Sabta Marga untuk membela negara. Oleh karena itu, hati-hati Kang Ono dengan statement-statement Anda, karena boleh jadi ini menjadi pertanda bahwa partai Anda akan mengarahkan anak-anak ke arah yang kurang baik. Semoga menjadi pemikiran kita semua. Hatur nuhun kasadayana, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang suka tawuran itu mau diarahkan kemana Pak Ono? Mau dijadikan petarung MMA gitu atau pemain Smackdown? Terus yang suka melawan orang tua itu mau diarahkan kemana? Jadi oposisi? Atau yang suka mabuk-mabukan mau diarahkan kemana coba? Tidak semua orang tua tahu potensi atau bakat yang dimiliki oleh anaknya. Dan tidak semua orang tua mampu mengarahkan kenakalan anaknya itu kepada hal-hal yang positif. Itu butuh perhatian khusus, perhatian lebih. Bagaimana dengan orang tua yang sibuk mencari kerja? Atau katakanlah broken home. Kan bisa anak-anak ini melakukan kenakalan karena dia kurang perhatian. Atau mungkin mereka cuma ikut-ikutan temannya aja. Disitulah pemerintah hadir untuk membantu orang tua yang kurang mampu atau bahkan tidak bisa mendidik anaknya atau mengarahkan kenakalan anaknya ini kepada hal yang positif. Kan di barak militer itu diadakan ada psikolog yang bisa menggali potensi atau bakatnya dan mengarahkan kenakalan itu kepada hal yang positif. Ada juga guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Ada juga TNI yang mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi saya rasa sampai sini programnya Kang Deddy Mulyadi ini sejalan dengan Pak Ono yang ingin mengarahkan kenakalan anak ini untuk kepada hal yang positif atau menggali potensi atau bakat-bakat anak-anak ini supaya lebih dikembangkan. Itu kan Kang Deddy Mulyadi juga begitu untuk mengembangkan bakat anak-anak tersebut. Terus kenapa kok nggak bisa sinkron gitu? Apa karena nggak diikut sertakan dalam program ini atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Jawa Barat, sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Saya sangat heran ketika ada seorang politisi Jawa Barat, punten pisan, Kang Ono Surono, yang saat ini terkesan banyak memberikan komentar-komentar negatif tentang kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang baru beberapa bulan menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya sangat berharap anggota Dewan yang terhormat untuk menjalankan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi. Bukankah DPR, DPRD memiliki kewenangan? Yang pertama adalah kewenangan di bidang legislatif. Yang kedua adalah kewenangan di bidang budgeter, anggaran. Dan yang ketiga adalah kewenangan di bidang controlling dalam konteks melakukan evaluasi pemeriksaan. Nah,
kaitannya dengan kinerja Gubernur Jawa Barat, saya sangat setuju jika Kang Ono tidak beberewekan dalam media sosial, seakan-akan yang diungkap adalah kekurangan, kesalahan-kesalahan. Sebagai warga Jawa Barat, saya mengharapkan anggota dewan seperti Kang Ono Surono menjalankan fungsi pengawasan dengan menjalankan hak-hak. Jika memang Gubernur Jawa Barat melakukan kesalahan dari aspek tugas pokok dan fungsi, anggota dewan bisa menggunakan hak-hak konstitusinya. Hak konstitusi diantaranya adalah hak petisi, ya, kemudian hak yang lain untuk mengajukan angket atau hak-hak lain. Tapi saya lebih setuju jika anggota-anggota DPR duduk berdampingan sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah. Idealnya DPRD, anggota DPR, ya, dengan gubernur, wali kota, atau dengan ya pihak eksekutif itu duduk. Evaluasi boleh dilaksanakan ya dalam konteks melakukan pengawasan, controlling. Namun tidak bagus jika temuan-temuannya itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial dengan hanya mencantumkan atau mempublikasikan kekurangan-kekurangan. Menurut saya, mengkritik boleh, tetapi mencari-cari kesalahan orang dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian publik, dengan tujuan untuk membangun opini negatif publik, saya rasa sebagai anggota DPR atau anggota legislatif sangat tidak elok. Oleh karena itu, ya, saya berharap marilah kita menjadi orang yang tidak haus akan kekuasaan. Lapar dengan syahwat kekuasaan memang lebih jahat daripada laparnya isi perut karena memang kelaparan. Semoga kita menjadi warga yang terhormat. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.